Kabupaten Bandung, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 176.238,67 hektar dan dihuni oleh 3.583.056 jiwa, di mana 64,89%-nya adalah masyarakat kelompok umur produktif yakni 15-64 tahun dan 31,17% diantaranya adalah kelompok usia muda yaitu 0-14 tahun. Pada tahun ini, tepatnya tanggal 20 April, Kabupaten Bandung genap berusia 380 tahun. Di tengah berbagai kemajuan pembangunan di bidang infrastruktur, Kabupaten Bandung masih menyisakan berbagai permasalahan, salah satunya di bidang pendidikan. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, di mana angka rata-rata lama sekolah warga Kabupaten Bandung berada di kisaran 8 tahun, yakni hanya sampai jenjang sekolah menengah pertama. Dan jika kita melihat tabel angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Bandung, untuk tingkat sekolah dasar sudah mencapai 100%, dan untuk tingkat sekolah menengah pertama berada di kisaran 80-90%, sedangkan sekolah menengah atas masih di kisaran 50-60%. Permasalahan pada sektor pendidikan di Kabupaten Bandung ini menjadi sorotan bagi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, pada saat menghadiri acara Sertija Bupati Bandung pada Senin 26 April 2021. Beliau menyampaikan beberapa poin yang perlu dibenahi oleh Bupati Bandung yang baru. Salah satunya adalah sektor pendidikan, di mana rata-rata angka lama sekolah masih di bawah 10 tahun. Dan baru-baru ini, berdasarkan data hasil penelusuran Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, jumlah anak yang putus sekolah di masa pandemi COVID-19 meningkat tinggi. Sektor pendidikan memang menjadi salah satu yang terdampak. Lebih dari setahun, anak-anak terpaksa belajar dari rumah. Menurut Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listiarti, setidaknya ada 5 penyebab utama putus sekolah di masa pandemi. Pertama, putus sekolah karena menikah. Pada tahun 2020, tercatat ada 119 peserta didik di seluruh Indonesia yang menikah dan putus sekolah. Dan di tahun 2021, periode Januari sampai Februari saja, jumlah siswa yang berhenti sekolah karena menikah sudah bertambah 33 orang. Yang kedua, siswa putus sekolah karena bekerja. Ada sejumlah siswa SMK dan SMP yang terpaksa bekerja karena orang tua terdampak secara ekonomi selama pandemi. Yang ketiga, siswa putus sekolah karena menunggak SPP. Kasus menunggaknya iuran SPP yang mengadu ke KPAI terhitung mulai Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, ada 34 kasus. Dari 34 kasus tersebut, hampir 90% kasus berasal dari sekolah swasta. Yang keempat, kecanduan game online. Saat pengawasan di Kota Cimahi, KPAI mendapatkan data bahwa ada 2 anak kelas 7 SMP yang berhenti sekolah karena kecanduan game online. Salah satu di antaranya berhenti sementara atau cuti selama 1 tahun untuk proses pemulihan secara psikologi. Kisah dari para guru di beberapa daerah juga menunjukkan fakta yang mengejutkan, bahwa anak-anak yang pagi hari tidak mengikuti PJJ online ternyata masih tidur setelah bermain game online hingga menjelang subuh. Yang kelima, putus sekolah karena tidak memiliki gadget. Kurangnya fasilitas dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, misalnya gadget, kuota belajar yang akhirnya menyebabkan siswa menjadi malas belajar. Pemerintah sendiri sudah membuat berbagai aturan mengenai pendidikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan Ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Salah satunya adalah program wajib belajar. Wajib belajar sendiri adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah
dan pemerintah daerah. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun. Kemudian, sebagai berlanjutan dari program wajib belajar 9 tahun, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai program wajib belajar 12 tahun yang dimulai pada bulan Juni tahun 2015. Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi para peserta didik agar mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan. Tujuan nasional pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, memiliki akhlak mulia, cakap melakukan sesuatu, menjadi kreatif dan mandiri. Berikut ini adalah alasan pentingnya pendidikan. Yang pertama, mengetahui hal yang benar dan salah. Perubahan dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Secara sadar, Anda akan menerima konsekuensi atas semua tindakan yang Anda lakukan. Yang kedua, berguna bagi masyarakat. Masyarakat yang berpendidikan akan memiliki kesempatan dalam berkontribusi di lingkungan untuk membawa perubahan menuju yang lebih baik. Yang ketiga, membangun karakter yang baik dengan pendidikan. Masyarakat akan belajar tentang sopan santun dan hal-hal baik lainnya. Ini merupakan sesuatu yang penting untuk membentuk karakter suatu bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa percaya diri dengan bekal pendidikan. Anda akan lebih berani dan percaya diri dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Yang kelima, mewujudkan masa depan yang cerah. Pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Lalu, jika kita tidak punya pendidikan yang tinggi, apakah tidak bisa menjadi sukses? Ada kok beberapa orang yang sukses tanpa memiliki pendidikan yang tinggi. Kita mungkin sering mendengar kalimat tersebut, namun kita tidak pernah tahu bagaimana beratnya perjuangan orang tersebut untuk mencapai kesuksesannya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita mampu melakukan hal yang sama? Dengan memiliki bekal pendidikan, Anda akan mendapatkan berbagai kemudahan yang akan Anda rasakan di masa depan. Jalan untuk menggapai kesuksesan pun tidak akan seberat orang yang tidak memperoleh pendidikan. Ayo sukseskan program wajib belajar dengan menyelesaikan pendidikan hingga tuntas untuk masa depan yang lebih baik.